Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Ba kabar hariko Sana, lay sehat, mudah-mudahan sehat sadonyo ya Sana. Membicarakan Minangkabau masa lalu, seperti mengulas metahistori sejarah yang di dalamnya syarat dengan nuansa mitologi dan cerita-cerita metafisik. Hal inilah yang membuat Minangkabau menjadi sebuah wilayah yang unik dan menarik untuk dikunjungi. Di sana, di Minangkabau, ada banyak sekali jejak-jejak mitologi yang masih dapat dinikmati hingga saat ini Sana. Salah satunya adalah Batu Batikam di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Batu Batikam atau batu yang ditikam merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuannya adalah andesit keras dengan lubang pipih menembus batu di bagian atasnya. Lubang ini memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Kalau Sana penasaran dengan sejarah, keunikan, lokasi dari Batu Batikam ini, tonton videonya sampai habis ya Sana. Jangan lupa Sana tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sana nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Batu Batikam adalah salah satu benda cagar budaya bersejarah yang tepatnya berada di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti batu yang tertusuk. Menurut sejarah, lubang atau tusukan yang ada di tengah batu merupakan bekas dari tusukan keris Datuk Parpatih nan Sabatang. Luas situs cagar budaya Batu Batikam adalah sekitar 1.800 meter persegi. Dulunya Sana, lokasi Batu Batikam ini berfungsi sebagai medan nan bapaneh atau tempat bermusyawarah kepala suku di Minangkabau. Susunan batu di sekeliling Batu Batikam seperti sandaran tempat duduk berbentuk persegi panjang melingkar. Pada bagian tengah Batu Batikam dari bahan batuan andesit. Batu ini berukuran 55 x 20 x 40 cm. Dengan bentuk hampir berbentuk seperti segitiga terbalik. Prasasti Batu Batikam menjadi salah satu bukti keberadaan Kerajaan Minangkabau di zaman Neolitikum. Batu Batikam merupakan batu tertusuk yang melambangkan pentingnya perdamaian dan musyawarah mufakat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Penyebab batu ini dinamakan Batu Batikam atau batu yang tertusuk adalah karena adanya bekas tusukan pada bagian batu tersebut. Secara logika aja ya Sana, hal ini mungkin sulit ya diterima oleh akal, mengingat batu adalah sebuah benda yang sangat keras, sehingga nggak mungkin untuk ditusuk dan menyisakan sebuah lubang yang tembus. Menurut cerita yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau, Batu Batikam merupakan bekas tusukan keris milik Datuk Parpatih nan Sabatang, yang kemudian Batu Batikam ini dijadikan simbol perdamaian antar pemimpin yang berkuasa pada masa itu Sana. Cerita lain juga menyatakan bahwa peninggalan sejarah ini dahulu kala merupakan suatu tempat musyawarah
para kepala suku Minangkabau. Hal ini menambah keunikan batu batikam. Adanya sebuah pohon beringin yang sangat besar di sekitar kawasan batu batikam. Selain itu, lubang pada batu batikam ini dapat disentuh dan dilihat langsung oleh pengunjung objek wisata batu batikam ini sana. Mungkin ada ya di antara sana yang sudah pernah mengunjungi lokasi batu batikam ini. Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan adalah dua orang bersaudara yang berlainan bapak. Datuk Parpatih Nan Sabatang adalah seorang sosok yang dilahirkan dari seorang bapak yang memiliki darah aristokrat atau kata lainnya cerdik pandai sana. Sementara itu, Datuk Katumanggungan adalah sosok yang dilahirkan dari seorang bapak yang otokrat atau raja berpunya. Tetapi Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan lahir dari seorang rahim ibu yang sama. Ibu mereka berdua ini sana adalah seorang wanita biasa. Datuk Parpatih menginginkan masyarakat diatur dalam semangat yang demokratis atau dalam tatanannya, atau diartikan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Namun Datuk Katumanggungan menginginkan rakyat diatur dalam tatanan yang hierarki, yaitu berjenjang sama naik, bertangga sama turun. Dan karena perbedaan itulah mereka berdua ini bertengkar hebat. Untuk menghindari pertikaian dan agar tidak saling melukai, Datuk Parpatih dan Datuk Katumanggungan kemudian menikam batu tersebut dengan keris sebagai pelampiasan emosinya sana. Maka dari itu sana, batu batikam memiliki sebuah lubang yang menembus dari arah sisi depan dan belakang. Meskipun terkesan menyeramkan, namun batu batikam menjadi salah satu lokasi wisata yang masih menarik minat wisatawan. Selain memiliki keunikan yang membuat wisatawan penasaran, batu ini juga dinilai mengandung unsur pelajaran, pengetahuan, dan hikmah tentang pentingnya perdamaian. Hingga saat ini, pendapat yang berbeda antara Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan masih terlihat dari adanya dua keselarasan di Minangkabau, yakni keselarasan Koto Piliang yang mencerminkan sistem kekuasaan ala Datuk Katumanggungan dan keselarasan Bodi Caniago yang merupakan perwujudan sistem pemerintahan ala Datuk Parpatih Nan Sabatang. Batu batikam ini terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat. Sekitar 10 menit lah perjalanan dari kota Batu Sangkar sana. Sedangkan kalau dari kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, berjarak kurang lebih 100 km atau sekitar 2-3 jam perjalanan dengan bus atau kendaraan pribadi. Lokasi batu batikam tepat berada di pinggir jalan raya, sehingga sangat mudah untuk dikunjungi sana. Batu batikam termasuk salah satu lokasi cagar budaya, berada dalam pengawasan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumbar, Riau, dan Jambi yang berkantor di Pagaruyung. Gimana? Ada nggak di antara sana yang pernah mengunjungi lokasi wisata batu batikam? Terus gimana pendapat sana soal lubang yang ada di batu tersebut? Percaya nggak sana kalau lubang tersebut merupakan bekas tusukan keris antara Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan? Gimana pendapat sana? Komen di bawah ya. Sekian dulu sana pembahasan soal batu batikam, sejarah batu batikam, keunikan batu batikam, serta lokasi dari batu batikam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.